Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa yang Tuhan buat dan rancangkan itu selalu baik. Dan apa yang Allah janjikan itu tidak pernah Allah ingkari. Sebagaimana Allah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub, Allah berjanji kepada Abraham bahwa keturunan Abraham akan diberkati. Dan berkat Allah itu menyertai mereka sampai kapanpun. Janji-janji dan kesetiaan Allah itu tidak pernah berubah. Yang berubah adalah manusia yang tidak setia memegang ketetapan-ketetapan Allah. Namun, di tengah-tengah situasi yang tidak baik itu, Allah tetap setia memegang janjinya kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub. Di tengah situasi itu pun Allah kemudian merancangkan dan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan kita semua dari perhambaan dosa itu. Dan karena Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kasih adalah kegenapan dari hukum Taurat. Satu loh batu yang berisi 10 hukum Taurat yang menjadi ketetapan-ketetapan bagi bangsa Israel dipegang dan dijunjung. Tetapi ketika Allah menyuruh anaknya Yesus Kristus datang, kemudian kegenapan janji itu, Allah di dalam Kristus mengatakan, saya datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat itu, tetapi untuk menggenapi janji Allah. Dan hukum yang Yesus ajarkan kepada kita adalah kasih. Kasih adalah dasar hidup kita sebagai orang Kristen. Yesus hidup bersama dengan para murid. Dan para murid ketika Yesus terangkat, beliau menjanjikan seorang penolong. Begitu Allah mengasihi kehidupan kita manusia. Dan roh Allah itu yang menuntun para rasul, para murid yang menjadi rasul memberitakan tentang Kristus yang tersalib dengan kuasa dan kekuatannya di dalam kasih. Saulus yang mencari dan membunuh pengikut-pengikut Kristus. Kalau Allah ingin kemudian Saulus mati, Allah bisa melakukan hal itu. Allah yang berkuasa di bumi dan di surga mengatur, memberi dan mengambil. Tetapi Allah kemudian berkarya dalam seluruh kebaikan dan kasih, menjadikan Saulus seorang pemberita Injil dan namanya dirubah menjadi Paulus. Meneruskan tentang kebaikan-kebaikan Allah. Menceritakan tentang kasih Allah yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai kapan. Paulus di tengah-tengah jemaat Korintus yang penuh dengan kemajemukan, kalau kita melihat bacaan kita di kesempatan ini, pertama Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13, tidak dapat kita mengerti ansih pasal dan ayat ini. Kita diminta juga untuk membaca bagian Alkitab sebelumnya. Pertama Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 31. Ada apa di situ? Allah memberikan karunia yang berbeda-beda, talenta yang berbeda-beda, dipersatukan dalam satu tubuh Kristus. Supaya dari tubuh Kristus yang tersusun rapat itu, apa yang disebut dengan kasih itu kemudian disebarluaskan menjadi surat-surat Kristus yang terbuka.
banyak anggota, tetapi satu tubuh. Dan karena di tengah-tengah situasi perbedaan pendapat, ada yang berpikir bahwa ketika saya mendapat karunia tentang bernubuat, kelompok itu kemudian ada orang-orang yang melihat bahwa yang baik ini yang bernubuat. Ada orang yang berpengetahuan. Ada orang yang pandai. Dan di tengah situasi yang seperti itu kemudian timbul pengkotak-kotakan di dalam jemaat. Padahal karunia yang Allah berikan itu mesti dikolaborasikan untuk sebuah kemuliaan Tuhan di tengah-tengah jemaat di Korintus itu. Karena itu Paulus bilang bahwa dasar dari penyatuan seluruh kasih itu, dari penyatuan seluruh karunia itu adalah kasih. Bagian firman Tuhan ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Berhubungan dengan karunia berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tapi kalau kita tidak melakukan kasih, tidak ada gunanya. Ayatnya yang kedua, dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, memiliki iman, dan memindahkan gunung. Tapi kalau tidak ada kasih, tidak ada untung dan faedah, tidak ada apa-apanya. Bacaan kita ayatnya yang ketiga, segala sesuatu yang kita miliki, bahkan kita menyerahkan tubuh kita untuk dibakar. Tetapi segala sesuatu tidak dilakukan berdasarkan kasih, tidak ada gunanya apa-apa. Ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-8, bagaimana Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa hidup dalam kasih itu orang harus sabar. Orang harus murah hati sebagai seorang pengikut Kristus. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan sebagainya. Itulah cara Paulus mengingatkan jemaat di Korintus di tengah kepelbagaian karunia-karunia yang Allah berikan bagi hidup dan kehidupan umat Tuhan di jemaat Korintus. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus yang dapat kita lihat pada ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-8, ketika kita sabar, ketika kita murah hati, tidak cemburu, tidak sombong. Di situ kita akan melihat bagaimana Allah bekerja. Ayat 9 sampai 13. Orang yang berjumpa dengan Tuhan di dalam kerendahan dan memasrahkan diri kepada Allah untuk mengatur kehidupannya, mereka akan berkata seperti Paulus, dulu beta anak-anak. Dulu beta masih kanak-kanak, masih belajar. Tapi sekarang beta sudah dewasa di dalam Tuhan. Beta hidup di dalam kasih dan melakukan hal itu secara murni di dalam Kristus. Karena itu, Paulus mengingatkan pada ayatnya yang ke-13. Hasil dari kedewasaan di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam kasih, yang terutama dari segala tiga hal yang terpenting itu dalam dasar-dasar kekristenan kita adalah kasih. Bagian firman Tuhan yang lain, ketika kita melakukan kasih, kasih itu menutup banyak sekali dosa. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita kasih yang sempurna. Beliau bukan hanya dengan kata-kata, tetapi beliau menunjukkan dan melakukan. Mengorbankan tubuh, roh, dan jiwanya. Dicabik-cabik, disiksa dan dihina. Kemudian disalibkan. Disalibkan, dan saudara-saudara dan saya sebagai umat Tuhan dan pelayan
ketika Tuhan Yesus ada di tiang kayu salib, dan sebelum segala sesuatu terjadi, nabi-nabi di perjanjian lama sudah bernubuat bahwa Mesias yang dijanji-janjikan itu, yang tidak bersalah itu pada waktunya akan dihukum dengan hukum manusia. Mesias itu akan disalibkan di antara dua orang penyamun. Dan pada waktu itu Yesus pun tetap menunjukkan kasih. Antum minta air, dong kasih anggur asam. Seorang penyamun yang ada di sisi kanan dan sisi kiri kemudian menunjukkan sebuah kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang satu melihat Yesus secara jasmani. Semua tanda-tanda heran telah engkau lakukan. Bisakah engkau melakukan tanda-tanda heran dan mujizat supaya kita tidak terhukum? Tetapi itu jalan yang harus Yesus tempuh. Yang ada di sebelah kanan Yesus pun kemudian mengatakan, apakah engkau tidak takut? Takut kepada Allah yang hidup, yang bisa memberi dan kemudian bisa mengambil. Seorang penyamun itu mengatakan untuk Tuhan Yesus, Bapak jangan lupa beta. Kalau waktunya, Yesus kemudian memberi jawaban. Saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kasih yang tidak pernah putus-putusnya di tengah-tengah kehidupan sebagai anak Allah, tetapi anak Allah yang telah menjadi manusia. Dan Kristus itu adalah kesempurnaan manusia yang sempurna. Taat di dalam kesetiaan, di dalam ketaatan sampai mati karena perintah itu. Perintah itu dilaksanakan supaya umat Tuhan diselamatkan. Hari ini kita diingatkan tema mingguan kita bertumbuh di dalam kasih. Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Salomo, Yesus sampai kepada Paulus mengingatkan kepada umat Tuhan dan para pelayan supaya tetap hidup di dalam kasih. Kasih itu harus ditumbuhkan dalam diri pribadi di tengah-tengah kehidupan keluarga dan persekutuan. Kasih itu mesti memaafkan. Ya, kasih itu mesti memaafkan. Sebab firman lain pernah mengatakan seperti ini. Kalau ada yang menampar pipi kirimu, berikanlah pipi kanan. Kalau saudara-saudara tidak memberi dan saya tidak memberikan pipi kanan ketika pipi kiri ditampar, saudara-saudara dan saya masih kanak-kanak di dalam Kristus. Kita mesti hidup di dalam Kristus dan terus mengarahkan pertumbuhan kita di dalam kasih supaya kita mengenal tentang Kristus. Kita merendahkan diri supaya Kristus menghantar kita bersama untuk tetap menjaga persekutuan ini terawat dalam kasih. Jalan-jalan kita adalah jalan-jalan yang penuh dengan kebaikan. Dan kalau kita sebagai seorang pengikut Kristus tidak menjalani kehidupan setiap langkah dan perjuangan kita, pergumulan hidup kita di dalam kasih, jangan lupa kita pada waktunya disebut sebagai kanak-kanak. Hari ini saya dan keluarga berjumpa dengan umat Tuhan ini semuanya karena kasih. Dan karena kasih itu saudara-saudara dan saya harus tetap saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena kasih Kristus itu adalah dasar daripada persekutuan jemaat ini. Kasih Kristus itu yang akan mengikat seluruh karunia-karunia yang berbeda-beda supaya pada waktunya dari kehidupan jemaat ini nama Tuhan dipermuliakan. Amin Bapak Ibu. Karena itu lakukanlah kasih dengan sungguh-sungguh. Jemaat ini Tuhan punya.
Ya, jemaat ini Tuhan punya, bukan beta punya. Bukan pendeta, penatua dan diaken punya, bukan. Jemaat ini Tuhan punya. Karena itu katong cuma dapat kasih kepercayaan for jagakan. Beta dan teman-teman penatua dan diaken, Bapak Ibu pendeta, Tuhan percayakan katong untuk menjadi gembala. Gembala yang menjaga dombanya. Menjadi seorang bapak dan ibu yang memandang anak-anaknya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Memandang anak-anaknya bukan karena warna kulit dan bentuk muka dan rambut. Bukan. Kita semua dijadikan Tuhan, diberi kepercayaan untuk menjadi orang-orang yang tetap menebarkan kasih di tengah situasi apapun. Jangan pernah berubah. Jangan pernah berubah di tengah situasi seperti apapun. Karena Kristus yang menjanjikan Allah, yang menciptakan langit dan bumi, menjanjikan Abraham, Ishak dan Yakub, tidak pernah berubah. Saudara-saudara dan saya tidak boleh berubah. Saudara-saudara dan saya harus tetap mengasihi satu dengan yang lain. Apapun situasinya, kasih dan damai Kristus itu senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Di jemaat, GPM, Kategorial, Tentara Nasional Angkatan Darat, Niel Bentas. Tuhan yang penghidup dan pekerjaan ini, jaga katong semua, kasih katong hikmat dan kebijaksanaan, kasih katong kasih, supaya katong satu sayang lain, sampai Tuhan datang kepada kali yang kedua. Amin. Kita akan mendengarkan